Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada di seluruh Nusantara dan juga di seluruh wilayah Asia Tenggara, sahabat Australia, Taiwan, Myanmar, Turki, ya India, dan juga sahabat-sahabat di Riyadh, Jeddah, Taif, ya di Madinah, ya. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrillah. Pada malam hari ini dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan ilmunya. Semoga kita senantiasa sadar bahwa sesungguhnya kita adalah wujud ada yang diadakan, hidup yang dihidupkan, gerak karena digerakkan. La tataharraku zatun illa biidnillah. Dan marilah kita senantiasa adalah meningkatkan kesadaran dengan terus mentauhidkan Allah. Wahada yuwahidu tauhidan adalah untuk kita kembali pada konsep inna lillahi secara tanajul, dan kita harus kembali hari ini, saat ini adalah wa inna ilahi roji'un secara tarki. Sahabat, pada malam hari ini Abah belum melanjutkan tentang 15 hukum alam, ya. Karena pada malam hari ini ada ya permintaan khusus ya dari teman-teman yang barangkali hari ini sedang nonton bareng juga, adalah yang berkaitan dengan pertanyaan adalah man robbuka nabiyuka, ya sahabat. Pada malam hari ini mari kita luaskan ilmu Allah. Innallaha wasi'un alim, ya. Dan marilah kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka marilah juga kita sampaikan salawat serta salam dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, para tabi'in, tabi'at tabi'in, para ulama awal dan sampai akhir. Semoga adalah senantiasa dalam lindungan Allah, dan semoga nur keilmuan mereka juga adalah membimbing kita, membantu kita dalam ketuhanan kita semua, sahabat. Pada malam hari ini buat teman-teman yang sudah mempersiapkan diri, yang tadi ya silakan nanti ya teman yang meminta khusus kepada Abah bahasan ini adalah tentang makna man robbuka. Tentang selama ini kita memahami ya sahabat ya, ini bukan pertentangan ya. Beda faham boleh. Dalam agama itu adalah perbedaan adalah rahmat ya sahabat. Maka silakan bagi Anda yang masih bertahan dengan apa pemahamannya. Kata Abah juga, Abah tidak sedang merubah siapapun, tidak merubah apapun ya. Tetapi yang Abah inginkan adalah hanya meningkatkan kesadaran di dalam kita memahami adalah keberagamaan kita. Supaya kalian bahagia dunia akhirat tadi semua. Maka tentu saja membahas tentang pertanyaan malaikat munkar wa nakir di dalam kubur. Ya, yang selama ini selalu diartikan adalah kubur adalah merupakan seonggok tanah. Sahabat, maka barangkali malam hari ini, tapi silahkan semuanya terserah panjenengan. Ya. Tetapi dalam pemaknaan orang-orang yang sudah mengenal diri, ya, bahwa kubur itu tidak lagi merupakan seonggok tanah. Karena bagaimanapun analisanya tidak cocok dengan pernyataan ijma ulama. Bahkan asar sahabat bahwa bahkan dalam satu kaul juga adalah ada sebuah hadis awaludini ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal Allah. Maka man robbuka adalah sesungguhnya adalah bukan pertanyaan di dalam kubur. Bukan pertanyaan di dalam kubur diartikan kubur adalah seonggok tanah pada saat kamu sudah menjadi jasad dimasukkan ke dalam situ.
Maka itulah bagi Abah, sahabat ya yang sudah memahami sangat jelas ya, sampai Abah berani menjamin dari semua, dan berani kalau seandainya di dalam kubur tanah itu ada siksaan, kasih ke Abah saya itu semua. Kenapa? Karena Abah bukan hanya sebatas hakul yakin, tapi isbatul yakin. Nah itu juga malam hari ini, sahabat, Abah ingin menjelaskan tentang pertanyaan teman-teman yang meminta khusus dijelaskan tentang man robbuka. Sesungguhnya kalimatnya saja sudah man. Man itu siapa? Siapa Tuhanmu? Maka disinilah kita harus memahami tentang rububiyah dan uluhiyah, sahabat. Banyak manusia yang secara rububiyah percaya pada Allah, tapi secara uluhiyah dia tidak mau adalah mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka disinilah kita harus memahami juga kata Rob dan Allah. La ilaha illallah. Itulah kenapa misi yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu adalah merupakan afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sahabat, maka harus kita pahami sesungguhnya apa itu makna Rabb, apa itu makna Allah. Disinilah kita harus memahami. Nah, di sini adalah kenapa menggunakan kata man. Berarti Rabb itu adalah jangan-jangan manusia. Siapa? Masa pada Allah pertanyaannya adalah siapa? Ya, maka disinilah kita harus mengerti. Ada manusia-manusia unggul, sahabat. Adalah manusia-manusia sejati dari awal. Yang dia adalah merupakan menjadikan sandaran tadi semua. Tetapi kalau sandarannya adalah hanya kepada tubuh dohirnya, itu pun adalah salah, sahabat. Maka di sini kita harus mari malam hari ini. Itulah kenapa kata Allah tidak punya jamak. Allah kata mufrad saja tidak ada, apalagi jamak. Maka itulah kata Allah, Allahu nurus samawati wal ar. Dihilangkan alifnya, bukan makin hilang, tapi lillahi ma fis samawati wal ar. Bahkan dihilangkan lagi lam awalnya, makin dekat lagi kepada dia. Lahu ma fis samawati wal ar. Hilangkan lagi lam akhirnya, makin dekat lagi kepada dia. Qul huwallahu ahad. Nah, disinilah tentang Rob dan Ilah. Kenapa di dalam beberapa keterangan ada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa Rob ini? Dan pertanyaan di dalam, kalau biasa yang secara syariat kalian kan sudah tahu, man robbuka. Siapa Tuhan kalian? Bukan siapa. Nah, apa bedanya Rob dan Allah? Tadi semua. Nah, maka disinilah dalam Al-Quran, nafs itu berkaitan dengan Rob. Kullu apa namanya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kembalilah pada Tuhanmu. Tadi semua. Ya, siapa Tuhan itu? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tapi ada Rabb di sini. Maka dalam Al-Quran Allah menyebutkan la ilaha illa ana. Allah terkadang menyebut dirinya aku pada Allah. Innani anallah. Akulah Allah. Tapi di lain waktu Allah begitu banyak dalam Al-Quran menyebut dirinya Rabb. Dan Allah menyebutnya kami.